Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 2 MI yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan berlatih latihan soal SAS atau PAS Al-Quran Hadis kelas 2 semester 1. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Untuk latihan soal pelajaran lainnya dan rangkuman materi pelajaran kelas 2 semester 1, bisa cek link di deskripsi ya. Ayo berlatih. Penilaian akhir semester 1. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Pada pertemuan pertama, Bu Iis meminta siswa agar menulis basmalah di halaman depan buku tulis yang masih kosong dengan terlebih dahulu mencontohkan cara menulis yang baik dan benar. Coba perhatikan dari arah manakah Bu Iis memulai menulis kalimat basmalah? A. Kanan ke kiri, B. Atas ke bawah, C. Kiri ke kanan, D. Bawah ke atas. Jawabannya adalah A. Bu Iis memulai menulis kalimat basmalah dari kanan ke kiri. Ya, anak-anak, apabila kita menulis tulisan hijaiyah ya, tulisan Arab, maka kita harus menulisnya dari arah kanan ke kiri. Nomor 2. Huruf-huruf hijaiyah ada yang bisa disambung dan ada yang tidak bisa disambung. Manakah dari huruf hijaiyah tersebut yang tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya? A. Huruf ba, ta, sa, sod, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. B. Huruf jim, ha, kho, sin, dan shin. C. Huruf alif, dal, dal, ro, za, dan waw. D. Huruf dod, to, do, ain, ghain, dan fa. Jawabannya adalah C. Huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya adalah alif, dal, dal, ro, za, dan waw. Nomor 3. Panjang bacaan mat tabi'i adalah 2 harokat. Panjang bacaan hunnah juga 2 harokat. Panjang 2 harokat itu sama dengan berapa alif? A. 1 alif, B. 2 alif, C. 3 alif, D. 4 alif. Jawabannya adalah A. Panjang 2 harokat itu sama dengan 1 alif. Nomor 4. Pada penggalan ayat berikut, manakah kalimat yang termasuk bacaan hunnah? A. Illalladzina amanu wa amilus sholihati. B. Tsumma latarawunnaha aynal yaqini. C. Alhaakumut takasur. D. Hatta zurtumul maqabir. Jawabannya adalah B. Ya, pada kata summa. Di situ ada huruf mim bertasdid dan kata latarawunnaha, wunnaha. Di situ juga ada huruf nun yang berharokat tasdid. Nomor 5. Dian dan Dina sering membaca Al-Quran bersama. Saat bertemu dengan bacaan yang di dalamnya ada nun tasdid dan mim tasdid, mereka membaca dengan dengung. Bacaan tersebut termasuk hukum bacaan A. Idgham, B. Hunnah, C. Iqlab, D. Ikhfa. Jawabannya adalah B. Hunnah. Anak-anak,
Apabila ada nun tasdid dan mim tasdid, itu cara membacanya dengan dengung ya, selama 2 harokat, termasuk bacaan gunnah. Nomor 6. Sabtu lalu Dani pergi ke kebun binatang Surabaya. Dekat pintu masuk belok kanan, Dani melihat jerapah. Hatinya senang sekali karena selama ini hanya bisa melihat gambarnya saja. Setelah itu dia juga melihat gajah yang sangat besar, hingga dia membayangkan cerita pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha yang dikisahkan dalam salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran. Surah apakah yang dimaksud Dani? A. Al-Asr, B. Al-Kautsar, C. Al-Fil, D. Al-Ma'un. Jawabannya adalah C. Ya, surat Al-Fil itu menceritakan pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha yang hendak menghancurkan bangunan Ka'bah. Nomor 7. Cermati ayat berikut. Wa arsala alaihim tayran ababil. Terjemah yang tepat dari potongan ayat di atas adalah A. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. B. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. C. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? D. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jawabannya adalah D. Ya, terjemah dari potongan ayat tersebut adalah dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Yaitu burung apa, anak-anak? Bagus, yaitu burung ababil. Nomor 8. Cermati kalimat berikut. Indah mendapat tugas dari guru TPQ untuk menghafal surah Al-Humazah dengan terjemahannya. Semalam Indah menghafal dengan sungguh-sungguh. Sebelum setor ke gurunya, Indah menghafal ke ibunya terlebih dahulu. Bunyi surah Al-Humazah yang sudah dihafal diantaranya ayat keempat yang berbunyi Kalla la yumbadanna fil hutamah. Terjemahan yang tepat ayat tersebut adalah A. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. B. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. C. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. D. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Jawabannya adalah C. Arti dari surah Al-Humazah ayat keempat adalah sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Nomor 9. Perhatikan potongan ayat berikut. Kalla ... ilmal yaqin. Lafal yang tepat untuk menyempurnakan potongan ayat di atas adalah A. Latarawunna, B. Aina, C. Latus alunna, D. Lau ta'lamuna. Jawabannya adalah D. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Nomor 10. Dewi mendapat tugas dari guru untuk menghafal surah Al-Asr dengan teliti. Semalam, Dewi menghafal dengan sungguh-sungguh. Sebelum ke sekolah, Dewi memperdengarkan hafalannya kepada ibunya. Bunyi surah Al-Asr ayat kedua yang berbunyi Innal insana lafi khusr. Terjemahan yang tepat pada ayat tersebut adalah A. Sungguh manusia berada dalam kerugian. B. Sungguh manusia berada dalam kesenangan. C. Sungguh manusia berada dalam kebaikan. D. Sungguh manusia berada dalam keindahan.
Jawabannya adalah A. Ya, arti dari surah Al-Asr ayat kedua adalah sungguh manusia berada dalam kerugian. Nomor 11. Cermati arti dari surah Al-Asr berikut. Demi masa. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Terjemahan yang tepat dari potongan ayat surah Al-Asr yang digarisbawahi adalah sebagai berikut. A. Kebajikan, B. Kebahagiaan, C. Keindahan, D. Keramahan. Jawabannya adalah A. Arti dari sholihati adalah kebajikan. Nomor 12. Cermati kalimat berikut. 1. Orang yang bermegah-megahan dalam kehidupan duniawi. 2. Orang yang berfoya-foya sehingga melupakan kehidupan akhirat. 3. Orang yang melalaikan tujuan-tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah. 4. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap nikmat yang dibangga-banggakan. Pernyataan di atas merupakan orang yang akan celaka berdasarkan surah At-Takasur ditunjukkan dengan nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah C. Ya, nomor 1, 3, dan 4. Orang yang akan celaka berdasarkan surah At-Takasur adalah siapa saja, anak-anak? Nomor 1, orang yang bermegah-megahan dalam kehidupan duniawi. Kemudian nomor 3, orang yang melalaikan tujuan-tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah. Dan nomor 4, Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap nikmat yang dibangga-banggakan. Nomor 13. Berikut adalah lafal surah At-Takasur ayat ke-1. Alhaakumut takasur. Terjemah yang tepat untuk ayat di atas adalah A. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. B. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. C. Sekali-kali tidak, ketika kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. D. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Jawabannya adalah A. Terjemah dari surah At-Takasur ayat ke-1 adalah bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Nomor 14. Cermati cerita di bawah ini. Sehabis sholat maghrib, Ibu Fidah membimbing anaknya mengaji. Beliau meminta anaknya untuk terus mengulang bacaan surah At-Takasur yang berjumlah 8 ayat. Ayat ke-5 surah At-Takasur berbunyi A. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. B. Kalla sawfa ta'lamun. C. Hatta zurtumul maqabir. D. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Jawabannya adalah A. Terjemah surah At-Takasur ayat ke-5 adalah Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nomor 15. Cermati hadis berikut. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Terjemahan dari lafal yang bergaris bawah adalah A. Mengajarkannya, B. Mengamalkannya, C. Mengabaikannya, D. Melalaikannya. Jawabannya adalah A. Arti dari lafal wa 'allamahu adalah mengajarkannya. Jawablah dengan benar. Nomor 1.
Cermati hadis berikut. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jelaskan maksud dari potongan hadis di atas. Jawabannya adalah terdapat dua amalan utama, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nomor 2. Perhatikan cerita berikut. Ahmad setiap sore selalu pergi mengaji di TPQ dekat rumahnya. Ahmad semangat dalam mengaji karena Ahmad pernah diajari bahwa sebaik-baik manusia adalah... Jawabannya adalah, ya, bagus. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran. Nomor 3. Pak Zulkarnain adalah bapak dari 2 anak dari 1 istri. Dia bekerja di sebuah perusahaan terkenal di Jakarta. Setiap bulannya dia bisa menabung hingga puluhan juta rupiah. Akan tetapi, dia juga rutin membantu fakir miskin dan anak yatim piatu. Apakah Pak Zulkarnain termasuk manusia yang ingkar dan sangat mencintai harta bendanya, sebagaimana yang dikisahkan dalam surah Al-Adiyat? Jelaskan beserta alasan yang tepat. Jawabannya adalah tidak, ya. Pak Zulkarnain bukan termasuk manusia yang ingkar dan sangat mencintai harta bendanya. Sebab Pak Zulkarnain juga rutin membantu fakir miskin dan anak yatim. Nomor 4. Cermati hadis berikut. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Lafal yang tepat untuk melengkapi titik di atas adalah, jawabannya adalah khairukum. Ya, mari kita sambung. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nomor 5. Tuliskan kandungan surah Al-Humazah. Jawabannya adalah, kandungan surah Al-Humazah menerangkan tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, memfitnah, dan suka mengumpulkan dan menghitung-hitung harta. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan anak-anak dimudahkan Allah dalam mengerjakan soal. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.